Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Suryo Paloh merasa tidak terlibat kasus korupsi Johnny Plate sebesar 8 triliun. Kejaksaan Agung telah memeriksa Johnny Plate selaku Sekretariat Jenderal Partai Nasdem dan sekaligus Menteri Kominfo telah terbukti melakukan korupsi sebesar 8 triliun lebih atas proyek BTS atau 4G. Proyek BTS atau 4G membangun alat komunikasi daerah perbatasan dan daerah yang jauh dari kota agar dapat berkomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah sudah cukup bukti minimal 2 alat bukti Johnny Plate melakukan korupsi, lalu Kejaksaan Agung menetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di penjara. Dalam keterangan Johnny Plate, aliran dana 8 triliun diberikan ke Partai Nasdem. Tiap bulannya diberikan 500 juta dan sudah berkali-kali dilakukan dan juga digunakan untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia. Kata Suryo Paloh, penyelesaian perkara Johnny Plate diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditangani sesuai aturan hukum yang berlaku. Sesuai perkataan Suryo Paloh, semua diserahkan ke pembuktian hukum. Yang penting Suryo Paloh tidak ikut terlibat dalam kasus korupsi Johnny Plate sebesar 8 triliun tersebut. Suryo Paloh merasa tidak ikut terlibat diduga hanya di mulut saja, tetapi dalam hatinya sudah penuh rasa ketakutan. Pernyataannya pernah dikatakannya kader Nasdem terlibat kasus korupsi akan membubarkan Partai Nasdem untuk menjaga nama baiknya di tengah-tengah masyarakat seakan bersih dari perbuatan korupsi. Apalagi pernah menyatakan kalau ada kader Partai Nasdem korupsi keluar saja dari Partai Nasdem. Menurut dugaan bahwa Suryo Paloh kemungkinan besar terlibat atas sebagian aliran dana ke Partai Nasdem selaku ketua umumnya Suryo Paloh. Bila dikaitkan keterangan Johnny Plate dengan jaksa dan di depan jaksa waktu diperiksa aliran dana diberikan ke Partai Nasdem, setiap kali diberi sebesar 500 juta dan sudah diberikan berkali-kali. Harapan saya Suryo Paloh diperbanyak berdoa agar tidak terlibat atas aliran dana hasil korupsi sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Plate selaku Menteri Kominfo. Kejaksaan Agung telah memeriksa Johnny Plate selaku Sekretaris Jenderal Partai Nasdem dan sekaligus Menteri Kominfo telah terbukti melakukan korupsi sebesar 8 triliun lebih atas proyek BTS 4G. Proyek BTS 4G membangun alat komunikasi di daerah perbatasan dan daerah yang jauh dari kota agar dapat berkomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah sudah cukup bukti minimal 2 alat bukti Johnny Plate melakukan korupsi, lalu Kejaksaan Agung menetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di penjara. Dalam keterangan Johnny Plate, aliran dana 8 triliun diberikan ke Partai Nasdem, tiap bulannya diberikan 500 juta dan sudah berkali-kali dilakukan dan juga digunakan untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia. Kata Suryo Paloh, penyelesaian perkara Johnny Plate diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditangani sesuai aturan hukum yang berlaku. Sesuai perkataan Suryo Paloh, semua diserahkan ke pembuktian hukum. Yang penting Suryo Paloh tidak ikut terlibat dalam kasus korupsi Johnny Plate sebesar 8 triliun tersebut.
Surya Paloh merasa tidak ikut terlibat, diduga hanya di mulut saja, tetapi dalam hatinya sudah penuh rasa ketakutan, apalagi pernyataan pernah dikatakannya kader Nasdem terlibat kasus korupsi akan membubarkan Partai Nasdem. Untuk menjaga nama baiknya di tengah-tengah masyarakat, seakan bersih dari perbuatan korupsi, apalagi pernah menyatakan kalau ada kader Partai Nasdem korupsi, keluar saja dari Partai Nasdem. Menurut dugaan bahwa Surya Paloh kemungkinan besar terlibat atas sebagian aliran dana ke Partai Nasdem selaku ketua umumnya Surya Paloh, bila dikaitkan dengan keterangan Johnny Plate di depan jaksa waktu diperiksa aliran dana diberikan ke Partai Nasdem. Setiap kali diberi katanya sebesar 500 juta rupiah dan sudah diberikan berkali-kali. Harapan saya Surya Paloh diperbanyak berdoa agar tidak terlibat atas aliran dana hasil korupsi sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Plate selaku Menteri Kominfo. Sekian dan terima kasih.